Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Ganang Akuntansi di sini untuk Ananda kelas 12 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Untuk sesi ini Pak Ganang mau menyampaikan materi yang ada hubungannya dengan akuntansi. Yang pertama adalah Pak Ganang mau menyampaikan yang pedas-pedas dulu. Apa itu pedas? Pedas adalah persamaan dasar akuntansi. Ya, jadi nanti ini adalah sesuatu hal yang harus Anda pahami dulu sebelum kita menganalisis dan mencatat dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, Pak Ganang nanti akan menyampaikan KD dari 3.2, yaitu mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Untuk materi yang nanti kita sampaikan adalah kita analisis dulu transaksi itu dari persamaan dasar akuntansi. Setelah kita analisis, baru nanti kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, sebelumnya kita harus paham betul konsep persamaan dasar akuntansi. Definisinya dulu, Anda harus pahami dulu, ya. Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan matematis. Kenapa di sini matematis? Karena nanti kita hubungannya dengan angka, ya. Nanti angka yang berupa nilai mata uang nanti yang kita susun, sehingga nanti baru kita masukkan ke dalam komponen-komponennya. Komponennya apa saja? Yang pertama adalah nanti aset atau harta, yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban, dan yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Nah, untuk memahaminya sekarang kita perhatikan rumusnya dahulu. Rumus dari persamaan dasar akuntansi adalah, ada buku nanti yang menyebutkan harta itu sama dengan hutang plus modal. Atau kalau misalnya kita sering mendengar HUM itu ya, harta, utang, dan modal. Ada nanti sebagian buku yang menyebutkan aset itu adalah kewajiban dan modal atau plus modal. Jadi kenapa kewajiban? Kewajiban itu adalah hutang. Jadi hutang itu memang harus wajib dibayar. Jadi nanti ada beberapa buku yang menyebutkan persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban plus modal. Kalau dalam bahasa asingnya, ya, asetnya nanti aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Liabilitas dari kata dasarnya liability, ekuitas adalah equity. Nah, nanti lebih mudahnya Pak Ganang mau menggunakan istilah yang paling atas, yaitu harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Kemudian untuk skup yang lebih besar lagi, ya, tadi adalah harta, hutang, modal, seperti dalam buku yang diterbitkan oleh Lucas Pacioli, Bapak Akuntansi Dunia, ini ya, terkenal dengan bukunya The Arithmetica itu. Dia menyebutkan pencatatan itu double entry, dua sisi. Yang sebelah kiri adalah sisi aktiva, yang sebelah kanan adalah sisi pasiva. Ya, jadi dalam skup yang lebih besar nanti bisa kita masukkan aktiva sama dengan pasiva. Nah, sekarang kita bahas yang termasuk aktiva itu apa saja, yang termasuk pasiva atau hutang plus modal apa saja. Oke. Dalam aktiva, ya, nanti dibagi oleh 3 kelompok atau 3 bagian. Yang pertama adalah aktiva yang lancar. Ini yang biasanya nanti dalam satu kali transaksi itu sudah habis, ya. Contohnya adalah kas, piutang, perlengkapan. Yang kedua aktiva tetap. Aktiva tetap itu yang bisa dipakai untuk beberapa kali transaksi atau lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah peralatan, gedung, kendaraan, tanah, dan seterusnya. Yang ketiga, aktiva adalah aktiva yang tidak berwujud. Ya, ini bukan termasuk golongan hantu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dalam artian dalam pencatatan nanti berupa merek dagang, hak paten, atau goodwill. Ya, ini adalah bagian-bagian dari aktiva. Jadi nanti Anda bisa ngecek, oh, aktiva itu terdiri dari apa? Aktiva lancar, aktiva tetap, dan juga aktiva yang tidak berwujud. Oke, kita lanjutkan untuk yang pembahasan yang berikutnya adalah dalam pasiva nanti
ada 4 komponen, ya, ada 4 komponen yang akan mempengaruhi terhadap modal. Kita bahas yang modal dulu ya. Tadi aktiva sudah yang berupa harta, sekarang pasiva yang berupa modal. Ada 4 transaksi ini nanti yang Anda harus dipahami betul atau diingat-ingat. 4 transaksi yang mempengaruhi modal. Apa saja? Yang pertama, nah ini Pak Ganan sudah buatkan tabel, ada 4 akun ya, atau 4 nama rekening. Ada biaya, ada investasi, ada prive, dan ada juga pendapatan atau penghasilan. Nah, ini kita kasih warna yang berbeda. Ada yang berwarna biru dan juga ada yang berwarna hijau. Apa bedanya? Nah, kalau di situ nanti yang berwarna biru itu nanti akan berpengaruh menambah modal. Ya, saya ulangi, untuk yang berwarna biru itu nanti akan berpengaruh mempengaruhi modal bertambah. Tapi yang berwarna hijau atau coklat itu nanti mempengaruhi modal dengan mengurangi modal. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu investasi? Oke, kita lihat sebelah kanannya, ya. Investasi ini mengibaratkan nanti nilai modal atau ekuitas dan harta bertambah. Contohnya sekarang ini, Pak Ganang mau mendirikan mau mendirikan bengkel motor. Nah, Pak Ganang mau investasi atau menyerahkan sejumlah uang, misalkan 10 juta ke bengkel. Nah, karena Pak Ganang menyerahkan uang sejumlah 10 juta tadi, ya, maka otomatis yang berubah nanti adalah harta kita bertambah, harta perusahaan bertambah, modalnya juga bertambah. Nah, untuk hartanya itu adalah cash, ya, cash in hand, berarti dalam bentuk uang tunai itu nanti akan dicatat di kas. Nah, ini jadi investasi itu nanti akan menambah modal dan juga harta kita yang berupa kas. Oke, itu yang pertama ya. Oke, sekarang untuk menambah modal yang kedua adalah pendapatan. Pendapatan atau istilahnya adalah penghasilan, ya. Ini mengubah harta yang berupa kas dan juga modal. Contohnya misalkan nih, tadi Pak Ganang buka bengkel motor. Kemudian ada konsumen yang menservis motor, setelah selesai biayanya adalah misalkan 200.000. Nah, dibayarkan tunai. Jadi otomatis nanti bengkel itu menerima uang tunai sejumlah 200.000. Otomatis akan kita catat, kas kita bertambah karena otomatis kan kita dapat uang 200.000. Nah, karena ini berupa pendapatan, modal kita juga bertambah 200.000. Nah, ada dua nanti. Kalau misalkan nanti pendapatan itu berupa uang tunai, otomatis nanti kita catat di harta berupa kas, karena secara langsung kita menerima uangnya, ya. Tapi kalau misalkan nanti penghasilan atau pendapatan itu tidak diterimakan secara tunai, ya, jadi misalkan pembayaran akan diselesaikan 1 minggu setelah transaksi. Nah, ini nanti tetap kita catat, tapi bukan masuk ke dalam kas. Harta kita bertambah, tapi tidak dicatat di kas. Lalu di mana? Nah, nanti ada akun yang namanya piutang. Ya, piutang itu berarti harta kita itu masih berada di tempat orang lain. Tadi di tempat konsumen tadi ya. Nah, ini nanti harta kita kalau tunai dicatat di kas, kalau misalkan itu non tunai itu nanti dicatat di piutang. Oke, ini adalah 2 transaksi tadi yang mempengaruhi penambahan modal. Nah, yang ketiga ini ada beban. Ya, Ananda, ada beban atau istilahnya orang juga menyebutnya biaya. Jadi sama aja, nanti kalau dalam transaksi kok ada beban, ada biaya, ini nanti akan mempengaruhi modal kita. Otomatis karena kita membayar, ya, karena kita membayar secara tunai, ya, otomatis nanti kas kita berkurang karena nanti perusahaan mengeluarkan uang. Nah, itu nanti kas kita berkurang. Ya. Terus modalnya bagaimana? Nah, ini modal juga akan berpengaruh berkurang. Ya. Jadi ini transaksi yang mempengaruhi pengurangan modal tadi adalah yang pertama adalah beban atau biaya.
Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah prive atau prive, ya. Nanti ini juga akan mengakibatkan nilai modal atau ekuitas berkurang. Contohnya apa? Contohnya gini. Prive itu adalah pengambilan uang secara pribadi kepada perusahaan. Contohnya gini. Saya pemilik perusahaan. Saya punya keinginan untuk misalkan di luar perusahaan saya pengen nonton film atau saya pengen nongkrong misalkan nih, tapi kebetulan saya pas nggak bawa uang, nah otomatis saya bisa ngambil uang perusahaan. Nah ini adalah pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu namanya prive ya. Nah nanti bagaimana pencatatannya? Karena ini pengambilan uang dari perusahaan, maka kas kita otomatis berkurang dan juga untuk modal kita juga otomatis berkurang. Oke ya, jadi diingat ada 4 transaksi nanti yang akan mempengaruhi modal. Oke, otomatis karena ini sudah ada penghasilan biaya dan prive, nanti untuk pengembangannya, untuk rumusnya tadi ya sudah dijelaskan Pak Ganang. Harta itu berupa aset kekayaan kita. Utang itu adalah kalau misalnya kita hutang di bank atau kita membeli sesuatu tapi belum kita bayar dalam hutang. Nah, modal tadi ada 4 instrumen tadi ya, ada pendapatan, ada investasi, dikurangi dengan biaya, dan juga nanti dikurangi dengan prive. Ya, ini tolong ini dipahami Anda dulu. Ini adalah dasar-dasar nanti kita mau mencatat dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita terapkan ke dalam transaksi. Ya, kita analisis ya. Ini contoh yang pertama. Contoh pertama, Tuan A itu ingin mendirikan perusahaan jasa bengkel ya, dengan menginvestasikan uangnya sendiri sebesar 10 juta. Jadi ini misalkan nih, saya Pak Ganang mau mendirikan perusahaan jasa dengan investasi uangnya sendiri sebesar 10 juta. Nah, dalam pembukuannya nanti karena di sini ada investasi ya, berarti nanti otomatis modalnya juga akan berubah. Nah, yang pertama kita lihat dulu rumusnya. Rumus untuk persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Karena ini nanti kita investasi, berarti perusahaan kita dapat duit kan, dapat uang karena kita ada investasi. Nah, otomatis harta kita akan berubah. Hartanya bagaimana? Harta otomatis akan bertambah. Karena ini berupa uang tunai, otomatis kas kita yang bertambah. Nah, seperti ini Ananda. Kas kita bertambah 10 juta. Kemudian untuk hutangnya bagaimana? Hutang otomatis 0 karena kita tidak ada hubungannya dengan hutang untuk bank atau hutang ke tempat orang lain. Nah, modal juga otomatis akan berubah. Ya, tadi dikatakan investasi itu akan mengubah modal. Nah, pencatatannya tadi dikatakan double entry itu adalah sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri adalah debit, sisi kanan adalah debit. Ini harus balance. Sebelah kirinya adalah harta 10 juta, sebelah kanannya adalah modal 10 juta. Oke, ini nanti untuk pencatatannya seperti ini atau analisisnya. Yang kedua ada contoh soal kedua nih. Ya. Tuan A mendirikan perusahaan, tetapi ini kita uangnya pinjam dari bank. Beda dengan contoh soal yang pertama tadi. Sekarang kita minjam uang di bank. Nominalnya sama 10 juta. Nah, kita analisis. Rumusnya adalah harta sama dengan hutang plus modal. Kas kita bertambah karena kita adalah investasi ya tadi, karena kita uangnya bertambah. Nah, karena kita meminjam uang dari bank, otomatis hutang kita bertambah. Kita pinjam sejumlah 10 juta. Ya, modalnya kita 0 karena tidak ada pengaruh di dalam 4 transaksi tadi ya. Oke. Sebelah sisi debitnya 10 juta, sebelah sisi kreditnya 10 juta. Jadi balance ya. Balance antara aktiva dengan pasiva. Oke, lanjut yang berikutnya soal ketiga contohnya. Sekarang gini, Pak Ganang mau beli peralatan ya sebesar 1.500.000. Ya. Nah, maka dengan pembukuannya ini pembelian peralatan secara tunai, karena membeli secara tunai otomatis nanti uang kita berkurang, uang perusahaan berkurang dan harta kita yang berupa peralatan akan muncul ya, karena kita membeli barang, otomatis barang kita akan muncul. Nah, rumusnya Ananda seperti ini. Karena kita membeli secara tunai, ya berarti kas kita berkurang.
Nah, nanti silakan ditulis dengan minus ya, minus 1.500.000 atau nanti bisa pakai tanda kurung buka, kurung tutup. Peralatan kita bertambah 1,5 juta. Hutang kita bagaimana? Karena ini pembelinya secara tunai, berarti hutang kita termasuk nol, nggak ada hutangnya. Modal kita gimana? Karena kita pembelian tidak mempengaruhi modal. Nah, sekarang yang di pertanyaan Ananda ya, di sini tidak semua transaksi nanti itu mempengaruhi aktiva dan pasiva, tidak semuanya. Contohnya adalah kasus ini yang berpengaruh hanya aktiva, hanya harta saja. Jadi karena kita membeli secara tunai, karena kita membeli secara kredit, uang kita berkurang. Karena kita membeli barang, otomatis barang kita bertambah. Nah, nanti kalau kita analisis, nilainya adalah sama-sama, sebelah kiri 0, sebelah kanan 0. Jadi balance. Gitu ya. Oke, contoh soal yang keempat. Kita membeli peralatan sebesar 1.500.000. Nah, sekarang tapi kita bayarnya baru 1 juta dulu. Kekurangannya akan kita bayar di kemudian hari. Nah, sekarang muncul akun hutang karena kita belum melunasi. Rumusnya harta sama dengan utang plus modal. Nah, seperti ini. Kita membeli peralatan seharga 1.500.000, otomatis peralatannya bertambah ya. Kemudian karena kita membelinya baru 1 juta, kita membayarnya 1 juta, otomatis kas kita berkurang 1 juta. Nah, masih ada 500, kita bayar kemudian hari, berarti kita punya kewajiban untuk membayar di kemudian hari, namanya hutang, sejumlah 500.000. Oke, modalnya di sini, modalnya kita tidak ada. Nah, jadi tetap balance ya, antara kanan dan kiri. Satu contoh lagi soal yang ada hubungannya dengan modal. Kita telah menyelesaikan servis motor atau pendapatan jasa ya, atau penghasilan seharga 200.000. Jadi kita menerima hasil servis. Karena kita menerima penghasilan, otomatis harta kita bertambah 200.000, modal kita juga bertambah 200.000. Oke, ini adalah contoh-contoh nanti di dalam persamaan akuntansi. Oke, lanjut sekarang yang berikutnya. Kalau kita misalkan mau bayar pegawai, nah ini beban ya, beban, contoh yang beban tadi belum. Beban itu termasuk mempengaruhi modal. Saya membayar upah tenaga kerja senilai 1 juta, berarti otomatis karena saya membayar, kas kita berkurang sejumlah 1 juta. Modalnya juga berkurang 1 juta rupiah. Nah, ini antara aktiva dengan pasiva balance. Nah, Ananda, tadi setelah selesai kita menganalisis transaksi tadi, tugas berikutnya kita mencatat ya. Oke, kita masuk ke dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi. Nah, yang perlu diperhatikan untuk mencatat nanti Ananda, di sini sudah ada tabelnya ya, sudah ada tabel. Nanti di sini ada tanggal. Silahkan tanggal nanti dicatat sesuai dengan ininya, terjadinya transaksi. Tanggal berapa transaksinya harus sesuai dengan transaksinya, karena nanti hubungannya dengan hutang dan atau pembayaran. Oke, Pak Gana sudah mempersiapkan. Sini warnanya berbeda, warna biru dan warna oranye. Yang warna birunya adalah kelompok harta, yaitu aktiva. Yang warna oranye adalah kelompok pasiva, yaitu utang dan modal. Di dalam harta nanti terdiri dari beberapa akun-akun ya, nanti silahkan diisi. Begitu juga untuk pasiva, nanti juga diisi dengan akun-akun. Nah, untuk modal nanti jumlahnya silahkan diisi di sini. Keterangan nanti tolong nanti diisi yang mempengaruhi modal saja. Tadi ada 4 ya, ada investasi, ada pendapatan, ada biaya, ada prive. Tujuannya apa? Biar nanti memudahkan kita menyusun laporan keuangan. Oke, kita kasih contoh cara mencatatnya bagaimana. Contoh simpel tadi ya. Tadi soal yang pertama tadi kita terjadi transaksi investasi. Nah, ini terjadi investasi yang pertama tadi ya. Kas kita bertambah 10 juta. Modal kita juga bertambah 10 juta. Kita catat sekarang dalam bentuk persamaannya. Nah, seperti ini. Di sini tanggal 1 bulan 7, kas kita bertambah 10 juta, ya. Modal kita bertambah 10 juta. Karena ini mempengaruhi modal, maka keterangannya nanti wajib diisi dengan investasi atau penanaman modal awal ya, atau modal awal. Oke, ini seperti ini. Yang kedua, contoh soal tadi yang kedua. Nah, kita mendirikan perusahaan tapi kita pinjam uang tadi ya. Kas kita bertambah 10 juta, hutang kita juga bertambah 10 juta.
kita catat ke dalam sini. Tanggal 2 bulan 7 kas kita bertambah 10 juta, hutang kita bertambah 10 juta. Di sini keterangan tidak usah kita isi karena tidak mempengaruhi modal ya. Yang mempengaruhi modalnya 4 tadi. Oke, lanjut. Contoh soal yang ketiga tadi. Ini kita membeli peralatan secara tunai ya. Seharga 1.500.000, otomatis kas kita berkurang, peralatan kita bertambah. Kita catat ke dalam persamaannya. Maaf. Tanggal 3 bulan 7 ya. Kas kita berkurang 1.500.000. Nah, Anda perhatikan di sini ada tanda kurung buka kurung tutup. Itu berarti nanti nilainya adalah minus atau berkurang. Kas berkurang sejumlah 1.500.000. Di sini harta kita bertambah karena kita membeli peralatan ya 1.500.000. Nah, ini yang berpengaruh hanya harta saja karena ini nanti nilainya sudah balance. Oke, soal yang 4. Contoh tadi kita membeli peralatan tetapi pembayarannya tunai sejumlah 1 juta dan hutangnya 500.000. Kalau kita tulis nanti seperti ini ya. Tanggal 4 kas kita berkurang 1 juta, peralatan kita tetap bertambah karena nilai nominal yang kita beli 1.500.000, karena tadi baru dibayar 1 juta, otomatis kita punya hutang 500. Nah, di sini nanti dicatat untuk pasifanya hutang 500. Ya, soal yang terakhir tadi Ananda, kita menyelesaikan servis motor. Nah, kita menyelesaikan servis motor, otomatis kita dapat pendapatan. Tadi akun yang berpengaruh adalah kas bertambah, modal juga bertambah. Kasnya 200, modal bertambah 200. Kita cek untuk pencatatannya. Ya, di situ kas kita bertambah 200.000, modal kita bertambah 200.000. Ya, karena ini adalah pendapatan, maka di sini nanti, nah ini harus kita catat pendapatannya. Nah, ini contoh 5 transaksi Ananda. Setelah selesai nanti ini kita catat semuanya, tugas terakhir nanti ini saldonya kita hitung dari atas turun ke bawah. Ya, 10 juta ditambah 10 juta dikurangi 1.500.000 dikurangi 1 juta ditambah 200. Ketemu totalnya ini. Peralatan kita jumlah, utang kita jumlah, kemudian modal kita jumlah. Oke, jadi antara sisi aktiva dan sisi pasiva itu sudah balance. Ya, sudah balance 20 maaf. Jadi nilainya adalah nanti harta dan pasifanya sudah sama. Nah, tugas terakhir Ananda, nanti saldo ini nanti akan kita bikin untuk menjadi laporan keuangan. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya Pak Gana akan membuat sesi berikutnya nanti kita menyusun laporan keuangan. Ya, jadi tolong dipahami untuk persamaan dasar akuntansi. Ya, jadi silahkan nanti Pak Gana sudah mempersiapkan untuk tugas-tugasnya atau latihannya, silahkan dikerjakan latihannya untuk pertemuan berikutnya nanti kita bikin laporan keuangannya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Pak Ganang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.